Bisa dengar? Oh, kalau ini bisa dengar Pak Oki? Nggak bisa kedengeran juga? Nggak bisa ya? Nah ini kedengeran. Ini sudah kedengeran? Ya kedengeran tapi putus-putus. Oh ini dibuka kali. Kalau ini gimana? Sudah kedengaran? Ini sudah muncul? Nah muncul. Oke, baik. Ya, tambahan dari saya, kalau bicara media sosial ini kan justru menjadi sarana penyebaran informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Bahwa kalau misalnya ada dari PMI waris yang berhak menerima haknya, ya kan, dan kemudian dicari, atau PMI yang perlu dicari keberadaannya dibuat di media sosial, itu boleh. Fotonya mungkin bisa, ya kan, di-upload. Lalu kemudian, tapi untuk data tentang identitas, paspor dan KTP itu mungkin tidak boleh, karena berbahaya. Nomor induk dan lain-lain itu bisa disalahmanfaatkan oleh orang-orang dengan kasus-kasus pinjaman online sekarang ini yang sering terjadi. Lalu data-data itu juga bisa digunakan dengan kepentingan yang lain. Nah, tapi prinsipnya bahwa kalau dia memposting di media sosial, Facebook atau di tempat-tempat lain tentang keberadaan PMI, tentu tujuan diberitakan itu apa? Ya kan, alasan informasi itu disampaikan apa? Misalnya, PMI ini sudah sekian bulan menghilang dari kota A di negara A, ya kan? Nah, itu boleh. Kemudian fotonya disebarkan, lalu alasan itu dicari karena dia sudah menghilang, dia asal dari sini. Biasanya itu akan terkoneksi dengan database yang ada di BP2MI. Tapi informasi awal itu perlu disampaikan di situ. Jadi tulis alasannya, nama lengkap, tempat asal dari PMI itu, lalu kemudian informasi apa tentang orang itu yang tidak bersifat melawan hukum, ya kan? Jadi ada kepentingan dari pihak mana yang cari. Nah, kalau misalnya tentang PMI waris itu mungkin ada hal tentang sesuatu yang bisa diwariskan oleh PMI itu, lalu PMI itu sudah purna, lalu kemudian dia kembali ke daerah. Biasanya kan itu ada database di BP2MI, mungkin lebih cenderung bisa dikomunikasi dengan lembaga pemerintahan, ya kan, bukan dari halo sudah hilang lagi, masih bisa muncul tadi agak hilang. Jadi seperti itu, jadi harus ada komunikasi, mungkin dikoneksikan dengan media sosial yang ada di BP2MI, karena mereka itu terkonek dengan kemampuan dari BP2MI sekarang ini kan bagus sekali, menciptakan teknologi digital yang sangat terkoneksi. Dimanapun si PMI itu berada, itu sekarang live-nya itu bisa diketahui karena teknologi. Halo, ini bisa dengar? Oke. Halo. Oh, sudah mati. Habis nih baterai. Kalau ini bisa dengar? Oke. Jadi kalau ngomong masih kedengaran. Kalau ini bisa kedengaran? Ini sudah kedengaran? Halo? Ini kedengaran? Oke. Halo? Cuma mungkin bapaknya sambil berdiri di atas. Nah, ini bisa dengar? Oke. Halo? Bisa dengar? Mungkin saya tambahkan, maksudnya penjelasan dari messenger nggak kedengeran di messenger, saya bicara karena suara messenger tidak ada sama sekali nih, nggak ada, malah kontaknya itu di kontak. Kalau ini tidak kedengaran? Nggak keluar kuningnya, kalau bicara kan keluar kuningnya. Ini kedengaran ya? Ini bisa dengar? Nggak ada, nggak keluar ya kuningnya, ada keluar. Bisa dengar ini? Bisa dengar ini? Ya dengar, sekarang dengar. Oh iya, jadi itu yang saya sampaikan tadi, bahwa BP2MI itu kan sudah punya teknologi bahwa dimanapun PMI itu berada, asal dia masih bekerja di luar negeri dan terkoneksi dengan database BP2MI, maka dia akan ketahuan ada di mana. Kecuali PMI itu diberangkatkan ilegal,
makanya harus diinformasikan tentang data terkait yang PMI itu apakah dia diberangkatkan legal atau ilegal. Nah, tapi yang pasti bahwa kalau misalnya dia bekerja di luar, mau dia ilegal atau dia legal, tetap bisa dipublikasikan, tapi mungkin tidak perlu menambahkan tentang identitas fotonya. Kalau foto pribadi dia bisa seperti itu. Oke, ada lagi? Baik, sudah tidak ada. Saya kembalikan ke narasumber. Moderator. Saya izin tambahkan dulu Mas Ince, agak putus-putus, tapi menarik ya, maksudnya mengenai PMI ini ya, Pekerja Migran Indonesia. Saya kebetulan dan Mas Ince pernah ke BP2MI ya, Mas Ince ya, dan kebetulan Mas Ince sahabat Pak Kepalanya. Jadi ke depan kita juga di Guetilang sedang merencanakan kerjasama dengan BP2MI. Ke depannya nanti khusus di Guetilang ada kolom khusus mengenai PMI ya. Jadi ini menarik sekali, kok bisa nyambung, kebetulan ada yang bertanya PMI. Jadi kalau berkaitan dengan PMI nanti bisa juga menghubungi Mas Ince ya, dan tim ya, maksudnya ke saya juga boleh, mungkin ke Mas Ince, karena kita ingin sekali membantu PMI ini ya kan, untuk pemberitaannya, untuk mencari, dan khusus kalau yang mereka yang legal itu kita diperlihatkan tadi disampaikan Mas Ince, ada teknologinya, orangnya berada di mana itu terlihat ya, titiknya ya, dikasih lihat tuh. Kemarin saya dan Mas Ince duduk di ruangan comment centernya ya. Comment centernya itu bisa melihat di mana dia ada, di Arab, di mana itu titiknya kelihatan sampai keluar sinyalnya, jadi kelihatan ya. Jadi kalau memang legal itu jelas sekali, cuman namun disayangkan memang banyak sekali yang tidak legal, jadi nggak bisa terdeteksi gitu loh. Minta nomor kontak, jadi nanti Mas Ince diketik atau saya izin kontak nomor Mas Ince saya ketik ya, izin nomornya Mas Ince saya ketik di chat supaya teman-teman bisa menyimpan nanti berkomunikasi, karena kita memang ingin membantu teman-teman yang di PMI pekerja migran, karena banyak ya artinya korban-korban dari mereka yang tidak mengerti, memahami kerja di luar, ternyata ada dalam tanda petik ada calo-calo yang punya niat yang kurang baik gitu loh. Mas Ince saya izin ya diketik nomor Mas Ince ya. Silakan dilanjut. Monitor mungkin saya bantu izin ketik tulis nomor Mas Ince ya. Untuk kali mengajukan komunikasi ya pekerja migran Indonesia. Terima kasih ya. Untuk ada selanjutnya saya kembali kepada Mbak. Baik, terima kasih banyak. Untuk peserta online berarti tidak ada pertanyaan lagi. Sudah cukup? Bagaimana? Bila sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita masuk ke sesi penutupan online yang akan diarahkan oleh Mbak Jana. Ini masih kendala ya Pak? Recording in progress. Itu ada suaranya masih cuman suaranya. Iya. Saya sudah pakai handphone. Nah itu lebih jelas ya, kan agak tengah jadi jelas. Coba lanjut. Iya. Jadi masih ada yang lain lagi. Jadi lebih jelas posisinya pakai handphone lebih jelas, hanya agak ada echo. Soalnya di sana mereka semua di
Iya, iya. Contoh-contohnya. Oke, baik. Sebelum saya jelaskan, mungkin saya bisa kasih closing statement buat teman-teman yang daerah bahwa ini adalah awal daripada pelatihan jurnalistik yang digagas oleh manajemen Gue Tilang untuk kita buat program rangka kontributor Gue Tilang di seluruh Indonesia. Dan manajemen Gue Tilang kita buat program rangka manajemen Gue Tilang untuk kita buat program rangka kontributor Gue Tilang di seluruh Indonesia. Dan membangun bahwa media yang online di seluruh Indonesia ini yang tertarik untuk join dengan intinya bahwa teman-teman yang online di seluruh Indonesia ini yang tertarik untuk join dengan Gue Tilang, kami membuka pintu lebar-lebar untuk kemudian nanti ada pendalaman materi. Ini masih tahap awal, masih sangat dasar. Ke depan nanti kita menerima teman-teman untuk berkolaborasi, membangun kebersamaan, menjadi kontributor. Nanti mekanismenya mungkin kita atur siapa yang tertarik untuk yang teman-teman mahasiswa magang yang dari seluruh Indonesia di Cyber Academy bisa melakukan registrasi lewat Ibu Dewi untuk menjadi kontributor. Nanti kita akan ada pendalaman materi. Nah, teman-teman media yang ada di tempat ini yang bisa membangun jaringan media bersama dengan Gue Tilang, kan kami akan melakukan hal-hal yang di luar materi ini, perbincangan bagaimana ke depan nanti apa pentingnya kita membangun jaringan media dengan Gue Tilang. Saya kira itu dari kami. Terima kasih ya Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah mengikuti pelatihan pers hari ini bersama dengan Gue Tilang, yang kami dari DPP SPRI juga ikut mensupport, dari Warkop Digital serta Cyber Academy, Cyber School. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya tambahkan lagi, Mas Ince memahami sekali tentang PMI, mungkin bantu dijelaskan. Mungkin pesertanya bukan hanya dari Indonesia nih. Ini ada Evi Susanti, kalau peduli dengan PMI, ada juga Mbak Yeti. Kita mungkin sedikit Mas Ince menjelaskan tentang PMI, program kita ke depan dengan PMI, karena kita memang peduli dan tadi kontributor kita nanti bukan hanya dari seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara ya, karena kita membuka peluang dan kita melatih ya, kan artinya di Gue Tilang itu tim semua melatih untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan Indonesia. Jadi saya berharap Mas Ince yang lebih paham tentang PMI, maaf agak mungkin geser sedikit karena ternyata orang banyak sekali butuh dan kita tahu banyak sekali korban pekerja migran Indonesia ini. Jadi mungkin Mas Ince dalam kesempatan ini memberikan sedikit lagi gambaran pandangan setelah menemui Pak Kepala BP2MI-nya gitu. Ditambahkan sedikit Mas Ince, karena kebetulan setelah menggunakan handphone ini suara Mas Ince jelas sekali gitu. Jadi dari awal agak tersendat-sendat, jadi mungkin poin-poin utama juga mungkin bisa ditambahkan juga sehingga memberikan semangat pada teman-teman yang mengikuti sampai akhir. Dan terima kasih nih, masih ada berapa tadi saya lihat 38 atau berapa, mungkin dilihat nanti. Silakan Mas Ince, mohon ditambahkan terkait dengan PMI yang memang kita sangat peduli sekali dengan PMI yang menjadi program salah satu prioritas dari guetilang.com. Terima kasih ya. Pada intinya bahwa alasan kami membangun jaringan juga dengan PMI dari luar negeri, karena selama ini kan PMI yang bekerja di luar negeri itu punya keterbatasan untuk melakukan atau menyampaikan informasi yang sedikit. Nah, selain informasi itu mereka kan butuh sarana untuk menyampaikan informasi ke publik di Indonesia, bahwa PMI juga bisa memberikan kontribusi menyampaikan informasi apa yang PMI alami di sana, dan kemudian mungkin mereka bisa jadi kontributor untuk menginformasikan kita hal-hal yang bisa dibutuhkan oleh PMI yang berada di luar negeri, di negara, di kota tertentu yang ada di luar negeri. Karena dengan adanya kesempatan menjadi kontributor, maka
setiap PMI yang kemudian menjadi kontributor gue bilang dia akan dibekali dengan kartu pers, tapi dia harus melewati mekanisme pelatihan. Setelah dia mengikuti pelatihan, dia dibekali dengan kartu pers, dan kami anggap dia sudah kompeten untuk menjadi citizen jurnalis, menjadi kontributor, maka dia bisa diberikan akses untuk masuk ke kedutaan atau konjen atau siapapun di sana yang ada. Kegiatan pemerintah yang ada di negara ini, pemerintah Indonesia pun bisa, bahkan pemerintah yang ada di negara dia tempat bekerja pun dia bisa masuk dengan kartu pers itu, karena itu pers Indonesia yang berada di luar negeri, meskipun dia datang ke sana sebagai PMI di tempat bekerjanya di tempat yang tidak beda dengan pers, tapi dia bisa menjadi kontributor. Saya kira itu karena WP memberikan akses seluas-luasnya bagi PMI di luar negeri maupun internal untuk menjadi kontributor, memberitakan terkait dengan ruang lingkup kerja pekerja migran di luar negeri dan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kedutaan atau konjen di luar negeri, apakah mereka melayani atau tidak. Karena kan banyak PMI di luar negeri itu kan tiba-tiba dipecat oleh misalnya oleh majikan, lalu kemudian mereka tentang nggak tahu kemana. Ketika itu misalnya naik di pemberitaan, mereka bisa saling berhubungan untuk kemudian mengkontak mungkin PMI dan pemerintah yang ada di Indonesia. Saya kira itu kalau untuk PMI yang terima kasih. Terima kasih Mas Ince. Silakan Pak, Ibu Moderator. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu memasuki acara dokumentasi. Sebelum memasuki acara dokumentasi, izinkan saya untuk mereminder seluruh peserta untuk mengisi absensi yang tertera pada live chat Zoom ini. Dan untuk selanjutnya, saya mohon maaf jika ada kendala dalam acara ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Cepu dan Bapak Hence selaku narasumber. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para narasumber, kepada Budia dan Pak Hoki, dan kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam acara ini. Untuk acara selanjutnya, mari kita masuki acara sesi dokumentasi. Untuk seluruh peserta dimohon untuk on kamera. Baik, di sini sudah on kamera ya. Di sini terlihat ada beberapa slide. Untuk slide yang pertama, saya hitung. Bersiap-siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Untuk slide yang selanjutnya, bersiap-siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Untuk slide yang selanjutnya, saya hitung lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih yang sudah on kamera. Dengan demikian, berakhir sudah rangkaian acara ngobrol bareng inspiratif bertemakan teknik penulisan berita era promosi dan informasi ke depan melalui tulisan kamu sendiri sebagai storytelling telah selesai. Saya Jana, selaku MC pamit undur diri, dan jika ada kesalahan atau kekurangan selama acara ini, terutama pada kendala jaringan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas pengertian dan partisipasi Anda dalam acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.